Lalu saya bertanya lagi, walaupun dia mencuri dan walaupun dia berzina, wahai Rasulullah, beliau SAW bersabda, wa in radima Abu Darda, nah walaupun Abu Darda tidak suka, ya Nabi, pokoknya itu sudah kemurahan Allah, dia dapat 2 surga walaupun dulunya dia berzina, mencuri dan sebagainya. Kalau kelihatan lagi ufuk penjuru penuh dengan pengikut. Nah, ternyata itu dia Nabi, umatku. Ini adalah umatmu, dan bersama mereka dari umat yang sekian banyak tadi, bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari sekian manusia yang sangat banyak itu, hanya ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihitung amal kebaikan kejahatannya. Artinya langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka manusia berai. Artinya habis Nabi kita menyampaikan hadis tadi, bubar majelis itu. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan kepada mereka siapa yang 70.000 itu. Nabi tidak menjelaskan. Begitu Sidin sampaikan bahwa dari sekian banyak umatku itu hanya 70.000 yang langsung ke surga tanpa dihisab, beliau tutup majelis. Lalu manusia ini macam-macam pendapat, siapa yang 70.000 itu orangnya. Lalu mereka bertukar pikiran tentang yang demikian itu. Ujar saya pendapat kira-kira yang 70.000 itu ya bubuhan ini. Nah, kira-kira 70.000 itu kelompok ini. Karena Nabi tidak menjelaskan siapa yang 70.000 itu. Maka mereka berkata, adapun kita, maka kita dilahirkan dalam keadaan syirik, tetapi kita telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita rasanya ada mungkin masuk 70.000 itu menjadi sahabat, karena kita dulunya kafir. Nah, dulunya kita kafir, lalu kita beriman. Kitanya ada dosa. Jadi mau kita asa kafir yang 70.000 itu, nah, jadi sahabat tadi. Mereka adalah anak-anak kita, mungkin itu anak-anak kita. Mereka langsung lahir sudah Islam sampai akhirnya wafat dalam Islam. Lalu yang demikian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sampai kabar lawan Nabi bahwa sahabat ini macam-macam pendapat tentang siapa yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa dihisab tadi. Lalu beliau bersabda, humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, ujar Nabi, mereka adalah yang 70.000 itu orang-orang yang tidak membakar kulit dengan besi. Artinya orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kayak itu macam kita besiar. Jadi bahasa kitanya yaktawun tuh besiar, wasi yang panas tuh, habang jadi bara api wasinya, dianakakan ke awak kita.
Nah, yang jelas orang yang 70.000 itu orang yang di masa hidupnya orang yang kada pernah melakukan basiar. Nah, bukan berarti basiar itu dilarang dalam agama, bukan berarti. Basiar itu boleh di dalam agama. Nah, tapi itu menghilangkan fadilat masuk surga tanpa dihisab. Boleh aja basiar. Artinya kalau orang basiar berusaha adakah itu maksudnya. Basiar tetap boleh hukumnya. Pengobatan dengan cara siar boleh, tapi kehilangan fadilat masuk surga bighairi hisab. Islam ada menganjurkan pengobatan-pengobatan seperti babakam. Nah, itu dianjurkan dalam agama dengan cara babakam itu basuh di kita. Nah, itu dianjurkan. Itu kadang mengganggu dengan fadilat masuk surga tanpa dihisab. Atau kita minum ramuan-ramuan, jamu-jamu atau obat-obat yang dihalalkan dalam agama, itu kadang mengganggu dengan fadilat masuk surga bighairi hisab. Sedangkan basiar itu pun boleh juga, kada haram, tapi itu mengganggu, merusak fadilat. Tidak melakukan ruqyah. Maksud ruqyah di sini tidak melakukan ruqyah tawar dengan tawar jahiliyah. Kalau ruqyah itu tawarnya ayat kursi, ruqyah tawarnya Al-Quran atau salawat Nabi, itu ada jadi masalah. Ini mantra-mantra. Tidak meramal. Orang ini tidak meramal. Nah, di zaman jahiliyah itu sudah kebiasaan orang jahiliyah dan sampai terbawa-bawa oleh mereka yang masuk Islam. Karena hanyar masa dengan jahiliyah, mereka kalau hendak musafir misalnya, baik atau kada, musafir ini atau berusaha ini akan untung atau rugi. Nah, mereka itu mengambil burung, lalu burung itu dilepas kemana terbangnya. Bila terbangnya arah ke kanan, berarti musafir ini bakal bagus. Bila burung itu terbangnya ke kiri, berarti musafir ini bakal kada bagus. Nah, itu yang maksud ya tatayyarun tadi. Itu asalnya. Lalu diumumkan secara umum artinya meramal nasib. Meramal nasib. Nah, ini kada boleh meramal nasib ini. Nah, jadi ruqyah dan ruqyah jahiliyah itu dilarang. Meramal nasib itu dilarang juga. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi artinya orang yang masuk surga tanpa dihisab yang 70.000 itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tawakal muqarrabin, lain lawan tingkatan tawakal salihin, macam-macam pulang tingkatan tawakal itu. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bertawakal itu yang 70.000 tanpa dihisab tadi. Lalu Ukasah berdiri, lalu ia berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku sebagian dari mereka, wahai Rasulullah. Ukasah berdiri, dan Ukasah, wahai Rasulullah, doakan ulun semoga masuk yang 70.000 itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum, engkau sebagian dari mereka. Nah, jadi Nabi kami wahai Ukasah masuk dalam yang 70.000 itu. Kemudian laki-laki lain berdiri, lalu ia berkata seperti yang dikatakan oleh Ukasah,
Berdiri pulang seekor laki-laki, wahai Rasulullah, doakan ulun juga mudahan masuk 70.000 itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasah. Ujar Nabi, Ukasah telah mendahuluimu dengannya. Engkau terlambat jadi dulu Ukasah tadi, jadi Ukasah dina masuk. Nah, jadi artinya sahabat Nabi itu pun ada yang kada masuk dalam 70.000 yang tanpa hisab itu. Dari Amr bin Hazm al-Ansari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang dari kami 3 hari. Beliau tidak keluar kecuali untuk salat yang diwajibkan, kemudian beliau pulang. 3 hari Nabi kada menemui sahabat. Paling sembahyang berjamaah jadi imam boleh, karena sembahyang berjamaah jadi imam boleh. Maka ketika hari yang keempat, beliau keluar kepada kami. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, engkau mengurung diri dari kami, sehingga kami menduga bahwa telah terjadi sesuatu kejadian. Rasulullah SAW bersabda, lam yahdus illa khair, inna Rabbi azza wa jalla wa'adani an yudkhilal jannah min ummati 70 alfan la hisaba alaihim, wa inni sa'altu Rabbi bi hadhihi ayyami thalatha al-mazid fawajadtu Rabbi majidan wajidan karima fa'a'adhani ma'a kulli wahidin min 70 alfan 70 alfa. Qala qultu ya Rabb wa tablughu ummati hadha? Qala ukmil lakal adad minal a'rab. Artinya, ujar Nabi, tidak terjadi selain kebaikan. Aku mengurung diri tadi 3 hari 3 malam karena keluar, tidak terjadi apa-apa selain kebaikan. Sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla berjanji kepadaku bahwa Dia memasukkan ke surga dari umatku 70.000 orang yang tidak ada hisab atas mereka. Dan sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku pada 3 hari ini akan tambahan. Nah, selama 3 hari ini aku mohon kepada Allah supaya ditambah. Kadikitan 70.000 itu. Siapa 70.000 itu? Seberapa bayannya kada sawat. Penduduk bayar lagi 100.000. Kalau Sungai Tengah ini cuma 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Maka aku dapatkan Tuhanku itu maha mulia, maha pengasih, lagi maha pemurah. Maka Dia memberikan kepadaku bersama setiap orang dari 70.000 orang tersebut 70.000 orang yang lain. Nah, tambahannya itu. Jadi yang 70.000 tadi, satu orang dari yang 70.000 itu bisa lagi membawa 70.000 orang. Ditambah oleh Tuhan. Di 70.000, satu orangnya membawa 70.000. 2 orang membawa 140.000. Nah, jadi mau dikaryakan tuh 45 miliar jadinya. Jadi yang 70.000 ini yang memberi syafaat. 70.000 memberi syafaat. Jadi yang aslinya yang masuk surga tanpa hisabnya 70.000 itu yang aslinya wujud. Nah, cuma ada kelebihan kemurahan Allah, setiap orang daripada mereka bisa membawa 70.000 lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkata, wahai Tuhanku, apakah umatku sampai sejumlah ini? Menjadi Nabi, apakah umatku kayaknya sampai bermiliar-miliar itu orangnya? Allah Ta'ala berfirman,
Aku sempurnakan bagimu bilangan dari orang-orang Badawi, orang-orang dusun, baik dari bangsa Arab atau kada bangsa Arab. Jadi bukan hanya orang-orang yang perkotaan, orang-orang dusun pun masuk di dalam sekian jumlah tadi. Nah, jadi ini memberikan harapan kepada kita bahwa kita bisa berharap masuk surga tanpa dihisab, dan berdoa lawan Tuhan masuk surga tanpa dihisab itu karena syafaat yang 70.000 orang tadi. Padahal kita mau 70.000 aja yang masuk surga, asa ada harapan masuk di situ. Soalnya orang yang sejaman lawan Nabi guys ada yang ada masuk, macam laki-laki yang bawa kasah tadi ada masuknya. Padahal orang masa-masa hidup lawan Nabi kada masuk yang 70.000 pertama. Nah, padahal Sayyidina Umar mengatakan andai kata ada pemberitahuan dari Allah seluruh umat Nabi Muhammad ini masuk neraka kecuali satu orang yang selamat, aku berharap di sini umat aku yang satu orang itu. Daripada ganalnya besarnya harap itu. Jadi andai kata 70.000 orang itu masuk surga, kita kada boleh putus asa. Karena ini urusan Allah, bukan urusan kita. 70.000 orang masuk surga, bahasa ada harapan seorang masuk. Nah, itu kada boleh kayak itu. Walaupun selesai ikut aja masuk surga tanpa dihisab, hendaknya kita disuruh berharap kitalah yang saikung itu orangnya. Demikian pula dengan takut. Nah, dengan takut artinya semua umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali hanya satu yang ke neraka. Jangan-jangan aku nang neraka itu. Nah, jadi seimbangkan antara harap dan takut itu. Jangan kita beranggapan sakit aku masuk neraka itu banget nang jahat pada aku, nak ada boleh nang kayak itu. Misalnya ada pemberitahuan dari Tuhan seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali satu nang neraka. Soalnya mungkin aku sembahyang aja, meyakin agar sembahyang itu ada boleh nangka itu. Jadi kalau ada pengumuman macam itu hanya satu nangka neraka, akulah mungkin yang satu itu. Nah, supaya keseimbangan antara harap dan takut itu ada di dalam hati kita. Nah, jadi masuk surga bighairi hisabnya sudah sekian miliar orangnya. Dari 70.000 nang asal, ditambah lagi bantuan-bantuan syafaat-syafaat tadi, ditambah lagi pulang orang-orang yang mempunyai amaliyah tertentu. Seperti dalam hadis Nabi menyebutkan, ujar Nabi, wa inna talibal ilm wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal bar li walidayhi yadkhuluna al-jannah ma'al anbiya bighairi hisab. Nah, ada juga ini di luar lagi dari kelompok tadi buang, di luar lagi bahwa orang yang menuntut ilmu ini pengertiannya bisa mengajar ilmu, bisa belajar ilmu. Karena mengajar ilmu termasuk juga penuntut ilmu. Nah, orang yang mengajar ilmu agama atau belajar ilmu agama, perempuan yang taat kepada suaminya, anak yang bakti dengan orang tuanya, mereka masuk surga beserta para nabi bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, ini tambahan lagi. Ini orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kan manusia ini macam-macam nih. Ada yang pelajar ilmu,
ngarannya, ada pengajar ilmu ngarannya, ada manusia yang pedagang. Ya kayak di KTP itu ya. Kayak apa kita mati, itulah yang kita bawa ke hadapan Allah. Jadi ada manusia ini yang hidupnya pekerjaannya pedagang, yang pedagang hari-hari gawiannya. Ada manusia yang pegawai, memang hari-hari pegawaiannya pegawai. Ada manusia yang petani, hari-hari gawiannya petani. Ada manusia yang jadi peternak, hari-hari mengurus ternak aja orang ini. Ada orang yang hari-hari belajar ilmu, ada orang yang hari-hari mengajar ilmu. Nah, orang yang mati dalam keadaan statusnya itu penuntut ilmu, nah masuk surga bighairi hisab tadi. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan bakti kepada orang tuanya. Orang ini sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Memang ukuran bakti itu sulit, kayak apa yang dikehendaki oleh Allah. Sampai orang itu dikatakan bakti kepada kedua orang tua itu macam apa ukurannya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, sama perempuan istri yang taat, yang bakti kepada suaminya, kayak apa tuh ukurannya Allah yang tahu. Bininya ini merasa bakti ya semua lakinya. Entah di sisi Allah ada tahu apakah ini bakti lawan lakinya atau bakti lawan dirinya sendiri. Nah, itu hanya Allah yang menilainya. Nah, bila bini itu mati dalam keadaan bakti kepada suaminya menurut ukuran yang dinilai oleh Allah, maka masuk surga dah tanpa dihisap lagi oleh Allah beserta para nabi. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan orang itu masuk surga bighairi hisab, yang di luar daripada 70.000, ditambah lagi membawa sekian miliar manusia, ditambah lagi yang terakhir ditambah lagi dengan 3 raupan Tuhan. 3 raupan Tuhan. Andai kata kita membayangkan tangan kita ini meraup di padang mahsyar itu. Di padang mahsyar itu 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Setiap satu membawa 70.000 pulang tanpa dihisab pulang. Orang-orang tertentu tadi penuntut ilmu, pengajar ilmu, perempuan taat suaminya, anak bakti kepada orang tuanya, tanpa hisab pulang masuk surga. Habis sudah semuaan. Nah, ditambah Tuhan lagi dengan 3 raupan Tuhan. Kita kata ngomongnya kayak raupan Tuhan itu benarnya berapa misalnya jumlahnya. Baras misalnya nih, berarti manusia tuh kayak baras. Nah, kita raup dengan 3 raupan, nah ditimbah ke dalam surga 3 raupan Tuhan, ditambah itu pulang. Jadi ganal benar harapan kita tuh ganal bahwa kita ini masuk surga bighairi hisab itu. Ganal benar harapannya. Makanya kita berdoa, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke surga bighairi hisab. Karena banyak benar jalannya untuk masuk surga tanpa dihisab itu. Mengumpat yang 70.000 yang pertama bisa, umpat syafaat yang 70.000 tadi bisa, atau jadi orang-orang yang tadi bisa, atau masuk dalam raupan 3 raupan Tuhan itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arada Jibril fi janibil harrah faqala bashir ummatak annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah." Faqultu ya Jibril, wa in saraka wa in zana? Qala na'am, wa in saraka wa in zana? Qultu wa in saraka wa in zana? Qala wa in saraka wa in zana? Qultu wa in saraka wa in zana? Qala wa in saraka wa in zana wa in syaribal khamar. Artinya, malaikat Jibril datang kepadaku, ujar Nabi, di daerah yang tidak berpasir. Lalu ia berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu, bahwasanya barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu,
niscaya ia masuk surga. Kalau orang itu mati membawa iman, dia masuk surga. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina? Jibril menjawab, ya, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina. Aku bertanya, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina? Jibril menjawab, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina. Aku bertanya, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina? Jibril menjawab, walaupun ia mencuri, walaupun ia berzina, dan walaupun ia meminum khamar. Asal mati membawa iman, itu pasti ke surga, ujar Jibril. Nah, cuma kan daripada Jibril, apakah singgah dulu di neraka, kan daripada kan bang. Cuma yang penting ia ke surga asal mati membawa iman. Walaupun dia berzina, minum arak macam-macam, asal mati membawa iman, tapi ia ke surga juga akhirnya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membaca ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, artinya dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga. Lalu saya bertanya, ujar Abu Darda, walaupun ia mencuri, walaupun ia berzina, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW membaca waliman khafa maqama rabbih jannatan, artinya dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Orang mati dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dapat 2 surga, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Lalu saya bertanya lagi, ujar Abu Darda, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Maka beliau SAW bersabda, membaca ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan artinya bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Lalu saya bertanya lagi, walaupun ia mencuri dan walaupun ia berzina, wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, wa in ragima Abu Darda, nah walaupun Abu Darda tidak suka ya Nabi. Pokoknya itu sudah kemurahan Allah. Bila orang mati dalam keadaan takut kepada Allah, dia dapat 2 surga, walaupun dulunya dia berzina, mencuri dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah dufi'a ila kulli mu'min rajulun min ahli al-milal, faqila lahu hadza fidauka minan nar." Artinya apabila hari kiamat telah terjadi, maka diserahkan kepada setiap orang mukmin seorang laki-laki dari pemeluk agama-agama, lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tebusanmu dari neraka. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Burdah bahwasanya ia menceritakan kepada Umar ibn Abdul Aziz dari ayahnya yaitu Abi Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yamutu rajulun muslimun illa adkhalallahu ta'ala makanahu nar yahudiyan aw nasraniyah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia melainkan Allah Ta'ala memasukkan pada tempatnya di neraka akan orang Yahudi atau Nasrani. Lalu Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Abu Burda bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain dia sampai 3 kali, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya dari Rasulullah SAW. Maka Abu Burda bersumpah bagi yang demikian itu, bahwa yang mendengar dari Rasulullah SAW bahwa tempat-tempat kita di neraka itu diisi oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, jadi setiap kita ini meninggal dunia, nah, andai kata kita dimasukkan dalam neraka, ada penebusnya, orang-orang yang agama lain Islam, itulah yang menempati, yang menebus kedudukan kita di dalam neraka itu. Nah, sehingga tempat mestinya kita ke neraka diisi oleh orang-orang yang agama lain.